Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Nadia dari Unit 1. Pada hari ini saya akan membahas materi administrasi publik. Dan pada hari ini saya akan menjelaskan konsep administrasi publik dan juga hubungan-hubungan administrasi publik dengan hubungan ilmu sosial lainnya. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang konsep administrasi publik. Administrasi sebenarnya sama tuanya dengan peradaban manusia. Artinya, kegiatan administrasi sudah ada sejak adanya kerjasama manusia antar manusia itu terjadi. Herbert Asimov 1959 mengatakan bahwa apabila terdapat dua orang yang bekerja sama mengulingkan sebuah batu yang tidak dapat digulingkan oleh hanya satu orang di antara mereka, maka pada saat itu sudah ada aktivitas administrasi. Nah, wajar jika dalam perkembangan saat ini administrasi berkembang semakin pesat, dimensinya semakin kompleks. Administrasi bukan hanya kegiatan yang terbatas pada catat-mencatat atau ketata-usahaan, melainkan sudah menjadi cabang ilmu tersendiri dalam melibatkan banyak unsur, mulai dari organisasi, manajemen, komunikasi, dan juga lain-lain. Nah, lanjut yang kedua yaitu hubungan administrasi publik dengan ilmu politik, ilmu psikolog, dan juga ilmu statistik. Saya akan menjelaskan satu persatu. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan hubungan administrasi publik dengan ekonomi. Prinsip ekonomi dengan prinsip administrasi adalah sama, yaitu masalah efisiensi dan masalah efektivitas. Nah, efisiensi dan efektivitas merupakan tujuan administrasi negara. Efisiensi dapat dicapai dengan cooperation dan juga competition. Dalam ilmu ekonomi dikemukakan bahwa dalam memenuhi kebutuhannya, manusia selalu berkompetisi dan membutuhkan kerjasama. Ilmu administrasi negara berfungsi melakukan penataan dan pengaturan sistem ekonomi dalam suatu otoritas atau pemerintahan agar terwujud efisiensi dan efektivitas di tata kelola perekonomian. Sedangkan keadaan ekonomi suatu negara menunjukkan indikator keberhasilan penerapan administrasi negara oleh pemerintah tersebut. Administrasi negara juga bertujuan untuk mencapai kesejahteraan umum yang sangat berkaitan dengan ekonomi. Adapun contoh dari hubungan antara ilmu ekonomi dengan ilmu administrasi yaitu yang terjadi dalam penyusunan anggaran belanja suatu negara. Di Indonesia disebut APBN, yaitu Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Administrasi negara berperan sebagai pengambilan kebijakan dalam rancangan dan persetujuan APBN. Begitu pula sebaliknya, ilmu ekonomi menentukan para alat administrasi negara dalam menentukan APBN, karena harus dibuat berdasarkan keadaan ekonomi dan kebutuhan negara, mulai skala prioritas kecil sama besar. Yang kedua yaitu hubungan administrasi publik dengan ilmu psikolog. Pendekatan psikolog sangat membantu perkembangan ilmu administrasi. Psikolog adalah ilmu yang mempelajari untuk mengukur, menerangkan, dan kadang-kadang mengubah tingkah laku manusia dan lain-lain. Para psikolog memperhatikan mereka dengan belajar dan mencoba untuk mengerti tingkah laku individu. Para ahli psikolog yang mengembang dan terus berusaha meningkatkan atau memajukan bidang administrasi adalah ahli-ahli yang mempelajari teori kepribadian, psikolog menyeluruhan, psikolog bahasa, dan tentu saja ahli psikolog organisasi. Nah, yang terakhir yaitu hubungan administrasi publik dengan ilmu statistik. Para ahli matematika memberikan kemudahan kepada ilmu administrasi untuk merealisasikan dalam menentukan keputusan. Salah satu contohnya adalah diciptakannya statistik untuk mengatur sebuah resiko dan ketidakpastian. Nah, dari ke-11 ilmu yang dikaitkan menerangkan bahwa ilmu administrasi bersifat deskriptif. Jika tidak
didukung oleh berbagai pemahaman dari disiplin ilmu yang ada. Namun seiring perkembangan zaman, semua ilmu saling melengkapi satu sama lain. Ini menjadikan ilmu administrasi menjadi fenomena yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.